Rizky Bilar tidak menghadiri panggilannya, diwakilkan oleh lawyernya, mengaku terkena gangguan psikis oleh tekanan dari netizen yang kita ketahui memang sangat viral. Rizky Bilar mengaku bahwa dia tidak membanting, apalagi membanting berulang kali. Yang ada adalah kebanting atau tidak sengaja terbanting. Apakah betul atau tidak, kita tidak akan tahu hingga polisi melakukan penyelidikan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky Bilar tidak menghadiri panggilannya, diwakilkan oleh lawyernya. Rizky Bilar menyampaikan surat permohonan kelonggaran waktu untuk dipanggilnya di tanggal 13 Oktober 2022. Tapi jika ternyata nanti bisa dihadiri lebih cepat, dia akan datang. Mengaku terkena gangguan psikis oleh tekanan dari netizen yang kita ketahui memang sangat viral. Di sini sang pengacara menjawab beberapa pertanyaan dari awak media yang kalau boleh saya berikan pendapat dan perkiraan dari saya mengandung beberapa manuver yang mengarah ke satu hal. Apakah itu? Dan jika memang apapun manuvernya, mengapa tidak mempertimbangkan manuver Rizky Bilar melakukan permintaan maaf? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita mendengarkan bahwa dari pernyataannya sang lawyer ini tadi, Rizky Bilar mengaku bahwa dia tidak membanting, apalagi membanting berulang kali. Yang ada adalah kebanting atau tidak sengaja terbanting, seperti itu. Apakah betul atau tidak, kita tidak akan tahu hingga polisi melakukan penyelidikan. Tetapi yang pasti di sini ada sebuah upaya untuk merubah mindset atau perkiraan orang selama ini yang memang hanya berdasarkan dari laporan yang dibuat oleh Lesti. Dan di sini memang hak Rizky Bilar untuk mengajukan pembelaan, tetapi dengan semua yang terjadi dan sudah 1 minggu ini, mengapa tidak ada kata maaf yang keluar dari bibir pesinetron ini? Apa gerangan yang membuat dia urung mengatakan kata yang kalau saya bilang ini kata yang ajaib sekali sebagai seorang public figure atau YouTuber yang kenamaan. Lalu saat awak media mempertanyakan perkara pelemparan bola biliar yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar, pengacara di sini juga menceritakan jawaban dari Rizky Bilar yang mengatakan bahwa itu tidak benar-benar dilempar, tetapi dipegang dan akan dilempar. Yang walaupun sejurus dari situ, wartawan langsung menanyakan, yang artinya bukankah itu adalah tindakan pengancaman? Dan tidak dijawab oleh lawyernya ini tadi. Memang akhirnya sedikit demi sedikit ada hal-hal yang diakui ini dikuak tentang latar belakang maupun apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Bahkan tidak hanya dari Lesti, banyak orang-orang yang lainnya mulai menguak hal-hal yang dianggap sebagai masa lalu oleh si pesinetron yang akhir-akhir ini lebih disibukkan sebagai seorang pengusaha dan entrepreneur sukses ini. Jadi sebenarnya mana yang betul? Kita masih harus menanti. Lalu adanya pengakuan bahwa di sini yang terjadi, Rizky Bilar ini menepis Lesti yang berusaha untuk menarik Rizky Bilar dengan menarik kalungnya. Dan karena tepisan itu, Lesti jadi kebanting atau tidak sengaja terbanting sehingga menimbulkan rasa sakit yang dituangkan di dalam laporan yang dibuat oleh Lesti Kejora atau Lestiani ini. Tapi apa kira-kira yang membuat pedangdut mungil ini harus menarik kalung yang dikenakan oleh sang suami yang tingginya ini di atas 170, dan saya kira ini bukan sesuatu yang gampang untuk meraih, mengambil kalung dan terus kemudian harus ditepis tersebut. Ini masih menjadi sebuah misteri. Dan ada dugaan yang juga disampaikan oleh sang lawyer tentang laporan polisi yang dibuat yang akhirnya membuat semua ini menjadi viral. Bahkan kalau kita boleh bilang ini lebih viral daripada berita saat mereka kemarin berjumpa. Ternyata hal tersebut terjadi karena dikompori oleh pihak ketiga. Sang pengacara menolak untuk memberitahukan siapa orangnya, mengetahui kalau tidak mengetahui hal itu. Tapi apakah benar bahwa hal ini terjadi karena dikompori? Karena ada sebuah kalimat juga agar yang laki-laki ini jera. Nah, jera dari apa sebenarnya? Dan saya kira setelah melihat lawyer yang ini muncul, sepertinya memang ada sebuah upaya untuk melihat jauh ke depan dan menasihati Rizky Bilar ini untuk
ya tidak bersuara terlebih dahulu. Terkesan seperti ada dugaan membiarkan ini semua terjadi, yang mana pihak Rizky Billar menyayangkan polemik dan juga tuduhan dari masyarakat yang kalau saya bilang tuduhan ini terjadi karena Rizky Billar di sini diam dan tidak mengatakan apapun saat publik mengetahui bahwa Lesti divisum di rumah sakit, dirawat di rumah sakit dengan sebelumnya membuat laporan polisi. Jika memang hal ini benar adanya, mengapa tidak dilakukan lebih awal saja? Jika memang ternyata diam, saya juga sarankan di awal untuk diam dahulu. Jangan bersuara, tapi nggak terus seminggu juga. Diam 1 atau 2 hari ini mungkin adalah satu hal yang terbaik. Karena seperti juga nasihat dari Rasulullah jika ternyata kita muslim, dimana janganlah membuat janji di saat kita sedang bersenang hati, dan janganlah membuat keputusan di saat kita sedang marah. Pertengkaran antara suami dan istri adalah sesuatu yang wajar untuk terjadi. Tapi saat sang istri keluar dari rumah mengadukan ke polisi dia mendapatkan KDRT, tapi bagi kami ini adalah dugaan, maka seharusnya penyelidikannya tidak hanya di malam itu saja, tapi jauh ke malam-malam sebelumnya dan mencari saksi sebanyak-banyaknya. Maka saya sangat yakin ini adalah sebuah manuver yang akhirnya dilakukan oleh pihak Rizky Billar dengan tujuan tertentu, dan tujuannya di sini adalah tentu saja mendamaikan atau ingin agar perpisahan, apakah perceraian atau perpisahan yang sifatnya berpisah rumah dahulu atau apapun itu tidak terjadi, dan ingin semuanya ini didamaikan. Tapi jika hal ini memang benar terjadi, apakah pernikahan tersebut layak untuk dipertahankan? Akankah maaf akan terucap untuk seorang laki-laki yang meng-KDRT wanitanya? Kembali, ini baru dugaan dan biarkan pengadilan akan menemukan caranya untuk menemukan kebenaran yang terbaik untuk mereka berdua. Dan jika lawyer dari Rizky Billar menyampaikan pesan dan juga harapan dari Rizky Billar yang terlihat ingin berdamai di sini, maka ini sedikit berbeda dengan lawyer dari Lesti Kejora yang dia ini bahkan komentar satu pun tidak diucapkan. Dia hanya mengatakan bahwa mohon doanya saja dan biarkan semuanya ini mengikuti proses hukum yang berlangsung. Ada apakah ini? Mengapa dua lawyer ini seperti berbeda manuver? Yang satu berusaha untuk berdamai, yang lainnya di sini seperti masih mengambang saja. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tapi kalau saya pikir di sini jelas ada sebuah mediasi yang ingin mempertahankan posisi mereka sebagai the magician ini tadi, sebagai money maker, sebagai pasangan terviral yang memenangkan belasan bahkan puluhan penghargaan selama 1,5 tahun terakhir. Ini sangat masuk akal karena seperti yang kemarin saya garis bawahi, ini bukan tentang permasalahan KDRT atau keluarga saja, tapi permasalahan kontrak, keuangan, tuntutan wan prestasi yang mungkin saja akan dilayangkan jika polemik ini berkepanjangan. Saya yakin untuk besok saja 10-10 ini bisa saja mereka sudah menandatangani kontraknya, atau bisa saja diduga sudah menerima down payment-nya. Lalu saat mereka tidak bisa disatukan, apa alasan yang harus diberikan? Maka bisa saja mediasi ini akan menyelamatkan banyak hal. Tapi jika KDRT itu terjadi, apakah kalian setuju dengan mediasi ini? Kalau yang saya lihat, apapun yang terjadi, dugaan KDRT ini masih tetap harus diselidiki. Dan selama berhari-hari, ya mengakunya terkena gangguan psikis ya, tidak adanya sebuah klarifikasi. Ini kalau saya membuat kepanikan dan juga kewaswasan tersendiri di masyarakat. Loh, kenapa kok sampai segitunya? Mereka ini kan urusannya rumah tangga, harusnya orang-orang lain nggak usah ikut komentar. Mereka kan tidak tahu, mereka kan bukan narasumber, mereka kan tidak merasakan dan mengetahui apa yang terjadi. Itu betul sekali dan tidak perlu disangkal lagi. Tetapi dugaan-dugaan bahwa seorang wanita terkena KDRT dan sang pria yang diduga melakukannya, ini keduanya adalah public figure. Dan public figure yang viral dan ternama, tentu saja peraturan tadi itu tidak berlaku seluruhnya. Karena apa yang akan terjadi kepada mereka akan menjadi contoh banyak masyarakat yang jika ditakutkan, seandainya mereka mengalami KDRT, maka mereka mungkin saja akan bisa berpikir bahwa, nah kan percuma kan melapor jika ternyata apa yang saya ucapkan itu tidak dipercayai. Maka saya berpikir jika kata maaf itu diucapkan, mungkin semuanya akan jauh lebih mudah daripada seperti ini. Tapi tetap kita majukan presumption of innocence, praduga tidak bersalah kepada siapapun yang dituduhkan di sini, dan kita tunggu proses penyidikan dari kepolisian dan apakah kasus ini akan masuk ke meja hijau meskipun ada mediasi di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.